individu en als team. Maar hun gedrag is ook formidabel. Hè? Dus omrollen of omvallen en meteen weer opstaan. Confidence back. And our minds is now to play. Okay? Saat banyak pelatih mengejar karir di Eropa, satu nama justru mengambil jalan berbeda. Alex Pastoor, pelatih asal Belanda ini menolak tawaran klub papan atas Belanda demi satu hal, memperjuangkan mimpi bersama timnas Indonesia. Alex Pastoor dikabarkan telah menolak halus tawaran melatih SC Heerenveen. Hal ini disinyalir karena Alex Pastoor sudah mempunyai kontrak bersama timnas Indonesia. SC Heerenveen memang diketahui sedang berburu pelatih anyar setelah kepergian Robin van Persie dari klub. Mantan striker Arsenal itu diketahui bergabung dengan Feyenoord dan mendapat kontrak hingga 2027. Alex Pastoor adalah salah satu pelatih yang didekati oleh Heerenveen, namun dia menolaknya dengan sopan. Saat ini, Pastoor masih terikat kontrak sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Ia bekerja bersama Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, serta Danny Lanza dan Glenn Van den Burg yang juga menjabat sebagai asisten pelatih. Keempat sosok itu sedang mempersiapkan timnas Indonesia jelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diketahui masih mempunyai peluang lolos ke turnamen utama. Timnas Indonesia saat ini duduk di urutan ketiga klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Tak hanya menunjukkan keseriusan di lapangan, Alex juga menunjukkan cintanya pada Indonesia di luar lapangan. Dari suasana hangat supporter hingga keindahan alam, Pastoor kini makin jatuh hati. Terbukti saat ia membagikan momen indahnya saat menjelajahi Ternate, kota rempah yang memesona. Alex Pastoor dan Danny Lanza memanfaatkan betul sehari di kota Ternate, Maluku Utara. Kedua asisten pelatih timnas Indonesia ini berada di Ternate, kota rempah untuk menyaksikan laga Liga 1. Yap, laga itu adalah Malut United versus Borneo FC yang berlangsung di Stadion Gelora Kiraha Ternate Februari lalu. Sebagai langkah awal, mereka mengunjungi Stadion Gelora Kiraha Ternate yang menjadi home base Malut United. Di stadion berkapasitas 15.000 penonton tersebut, keduanya berbincang dengan staf pelatih tim tuan rumah. Di luar tugas utama, keduanya langsung memanfaatkan waktu untuk menjelajahi keindahan serta kekayaan sejarah Ternate. Berkeliling menikmati atmosfer kota yang memiliki sejarah panjang dalam perdagangan rempah-rempah dunia. Destinasi pertama yang mereka kunjungi adalah Benteng Oranje, salah satu peninggalan kolonial Belanda yang dibangun pada 1607. Benteng ini dahulu berfungsi sebagai pusat pemerintahan VOC di Ternate dan kini telah direvitalisasi dengan taman serta fasilitas wisata. Saat tiba, Alex Pastoor dan Danny Lanza tampak antusias menjelajahi setiap sudut benteng yang masih berdiri kokoh. Mereka mengabadikan momen termasuk berfoto di depan gerbang utama. Danny Lanza yang memiliki darah Maluku dari ibunya tampak lebih emosional melihat bangunan tua yang menyimpan begitu banyak cerita masa lalu. Perjalanan mereka berlanjut ke Museum Rempah yang terletak tidak jauh dari benteng. Museum ini menyimpan dokumentasi perjalanan perdagangan rempah dari era Kesultanan Ternate hingga keterlibatan bangsa Eropa dalam jalur perdagangan dunia. Di dalam museum, kedua asisten pelatih kelahiran Belanda itu melihat berbagai koleksi menggambarkan peran Ternate sebagai penghasil pala dan cengkeh. Komoditas utama yang menjadi alasan utama kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara ratusan tahun lalu. Setelah puas menyusuri sejarah, keduanya menuju pantai Chico Malamo, salah satu destinasi tersembunyi dengan keindahan alam yang luar biasa. Setibanya di sana, mereka disambut oleh jernihnya air laut dengan gradasi warna biru kehijauan, dan tanpa ragu mereka berfoto bersama anak-anak yang bermain di tepi pantai. Sambil menikmati keindahan alam Ternate, keduanya juga mencicipi es kelapa muda yang segar di pinggir pantai. Setelah puas berjelajah singkat sejarah dan keindahan alam Ternate, malam harinya Alex Pastoor dan Danny Lanza menuju Stadion Gelora Kiraha Ternate untuk menyaksikan laga Malut United kontra Borneo FC yang berakhir 3-0. Laga ini mendapat perhatian khusus karena beberapa pemain potensial yang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia ke depannya. Dari tribun VIP dengan menggunakan atasan batik, keduanya mengamati jalannya pertandingan dengan penuh perhatian. Mereka berdiskusi dan mencatat beberapa hal penting terkait performa para pemain yang tampil di lapangan. Dan siapa sangka keputusan Patrick Kluivert menunjuk Alex Pastoor sebagai asisten pelatih bukan sekedar rekrutmen biasa.
Ada keyakinan, ada chemistry, dan kini terbukti pilihan itu bukan keputusan yang keliru. Alex dan Dani bukan orang baru di kehidupan Clifford. Ia berkata telah mengenal lama keduanya. Lebih lanjut, Clifford yakin akan menjadi tim yang bagus dengan dua orang tersebut. Hal menarik lainnya, Pastor dan Dani Lanzat sebelumnya pernah bekerja sama di AS Alkmaar. Kombinasi ketiganya bersama Patrick Clifford bisa menjadi tim yang bagus untuk timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, Pastor menyebut pengalamannya di Indonesia sebagai hal yang sangat gila. Tapi bukan dalam arti negatif, melainkan gila akan semangat, kultur sepak bola, dan energi luar biasa yang ia rasakan selama menangani timnas. Pastor baru 2 kali berada di pinggir lapangan saat timnas Indonesia bertanding, yakni ketika melawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Baru 2 laga tersebut, ia merasakan pengalaman yang sungguh tak biasa. Menurutnya, sambutan dari penggemar di setiap pertandingan begitu fanatik, baik saat bermain di kandang maupun tandang. Sambutan dari masyarakat yang sangat gila, 78.000 orang di stadion dan syukurlah kami menang. Dirinya mengaku sangat terkesan dengan pemandangan tersebut. Mantan pelatih Almere City itu juga menyoroti betapa istimewanya sambutan penggemar terhadap para pemain timnas Indonesia, terutama mereka yang berkarir di Eropa. Sementara itu, para punggawa Garuda tak tinggal diam. Marcelino, Asnawi, dan lainnya telah bersiap mengikuti pemusatan latihan di Bali. Semangat baru, wajah-wajah lama, dan dukungan staf pelatih yang solid menjadi harapan besar di laga-laga mendatang. Setelah menyelesaikan Liga Thailand, Asnawi langsung pulang ke Indonesia, menyusul Marcelino Ferdinand ke Bali, dan kabar tersebut telah diketahui dari unggahan story di akun Instagram Marcelino Ferdinand yang berfoto bersama Asnawi Mangku Alam. Sedangkan untuk TC akan segera dimulai pada tanggal 26 Mei 2025 dan timnas Indonesia akan segera menghadapi Cina dan Jepang dalam laga pamungkas lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.